Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Kanjajara dari Prodi PGMI semester 4, mata kuliah Teori-Teori Belajar. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rajandra, MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis studi kasus pembelajaran. Yang pertama itu ada identifikasi masalah pembelajaran. Guru kelas 4 mengeluh kurangnya fokus siswa selama pembelajaran. Siswa hanya antusias saat diberi permainan edukatif atau tugas praktik, yang menunjukkan rendahnya minat terhadap metode pembelajaran konvensional. Yang kedua itu teori belajar yang relevan atau teori humanistik. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya motivasi intrinsik, perasaan aman dan kebebasan berekspresi dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menghargai kebutuhan emosional siswa. Salah satunya pendekatan utama dalam psikologi yang menekankan potensi individu, pertumbuhan pribadi, dan pencarian makna hidup. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan psikoanalisis Freud yang fokus pada konflik batin serta behaviorisme yang hanya mempelajari perilaku yang dapat diamati. Yang ketiga itu alasan teoritis. Pendekatan humanistik sesuai karena siswa menunjukkan keterlibatan saat pembelajaran menyenangkan, menandakan pentingnya aspek efektif. Teori ini menghargai perbedaan individual dan memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai minatnya. Lingkungan belajar yang positif meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Dan yang keempat itu skenario penerapan. Bu Sinta menyadari bahwa Andi jarang aktif dalam kelas dan kerap duduk sendiri di kantin. Ia memutuskan untuk mengundang Andi ke ruang konseling tanpa paksaan, hanya dengan ajakan ramah. Seperti, kalau kamu punya waktu, aku ingin ngobrol sedikit, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat sesi pertama, Bu Sinta tidak langsung bertanya banyak, tetapi menciptakan suasana yang aman, hangat, dan tanpa penilaian. Ia berkata, "Kamu bisa bicara apa saja di sini, aku tidak akan menghakimi." Lambat laun Andi mulai membuka diri. Ia merasa tidak dihargai di rumah karena selalu dibandingkan dengan kakaknya yang berprestasi. Ia merasa bahwa dirinya tidak punya bakat apa-apa. Bu Sinta tidak memberi nasihat langsung. Ia hanya merefleksikan perasaan Andi dengan empati. "Kamu merasa seperti tidak ada yang bisa kamu banggakan, ya? Padahal kamu ingin dilihat sebagai seseorang yang berharga." Dengan pendekatan ini Andi merasa diterima secara utuh, sesuai yang jarang ia alami. Dalam sesi-sesi berikut, ia mulai menceritakan bahwa sebenarnya ia suka menggambar tapi tidak pernah berani menunjukkan ke orang lain karena takut diejek. Selanjutnya, Bu Sinta mendorong Andi untuk mengekspresikan dirinya dan mengembangkan potensi itu. Ia bahkan mengusulkan agar Andi membantu membuat model sekolah. Awalnya ragu, Andi akhirnya setuju. Saat mural selesai, banyak guru dan siswa memuji hasil Pak Anton. Kepala sekolah melihat ini sebagai contoh nyata dari aktualisasi
diri. Ia mulai membentuk program pengembangan diri berbasis minat siswa seperti klub seni, komunitas coding, dan ruang diskusi terbuka. Dalam setahun, suasana sekolah berubah, siswa merasa lebih bebas mengekspresikan diri, guru menjadi fasilitator dan pendamping, bukan hanya mengajar. Nilai akademik meningkatkan, tetapi lebih penting bagi motivasi intrinsik dan kepercayaan diri siswa tumbuh pesat. Dan terakhir, nomor 5 itu refleksi pribadi. Kasus ini mengajarkan saya bahwa aspek emosional siswa sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran. Teori humanistik memperluas pemahaman saya sebagai calon pendidik bahwa keberhasilan belajar bukan hanya soal materi, tetapi juga bagaimana kita menciptakan hubungan yang hangat, aman, dan mendukung pertumbuhan pribadi siswa. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.